Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini, meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya ditujukan kepada PDI Perjuangan. Hasto yang harus membuktikan ya. Oke. Dan saya kan juga menjadi salah satu saksi hidup Ya. ketika terjadinya revisi Undang-Undang KPK dan kita menolak dengan tegas. Nah, tetapi kalau lihat pernyataan dari Pak Hasto itu kan saya melihat bahwa itu seperti cuci tangan, seperti semua dilimpahkan pada Presiden Jokowi. Ya nggak bisa seperti itu dong. Ya, apalagi kan terakhir kan Jokowi juga tidak mau tanda tangan undang-undang ya. Partai mendukung RUU KPK itu. Jadi saya menangkap beliau itu berdiri sendiri. Partai pendukung beliau yang memilih beliau omong kosong, tidak ada mendukung KPK. Kalau betul partai pendukung Presiden Jokowi ingin membantu supaya Jokowi berhasil, kenapa menyetujui RUU yang memperlemah KPK? Sedangkan KPK terbukti berhasil memberantas. Oke. Saya jawab ya. Sebentar, Ya, Prof. Dalam konteks kemudian sekarang saya ingat, saya pernah membaca ada pernyataan Pak Jokowi yang bilang saya kan tidak punya fraksi di DPR. Konteksnya apa ketika menyampaikan itu? Apakah memang itu pengakuan bahwa sedang dikeroyok DPR? Implisit berkata semua partai mendukung RUU KPK itu. Beliau sendiri berdiri sendiri. Mana partai-partai yang sok membantu beliau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Grobogan Gogel semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Gimana? Puasanya lancar kan? Alhamdulillah. Nah, seperti pengakuan dari Prof. Emil ya, bahwa memang benar Pak Jokowi itu waktu itu memang menolak untuk pelemahan KPK. Tapi Pak Jokowi nggak bisa berbuat apa-apa karena dikeroyok oleh DPR dan semua partai mendukung itu. Pak Jokowi bisa apa gitu loh ya. Itu diungkap langsung oleh Prof. Emil di acara Mata Najwa. Jadi tuduhan Hasto yang membabi buta, pokoknya menyalahkan Pak Jokowi atas pelemahan KPK itu ya jelas bohong besar, omong doang gitu ya. Fitnah semata ke Pak Jokowi gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Pertama, beliau menghadapi fakta bahwa ada RUU tentang KPK. Kami berpendapat keliru isi dari RUU KPK yang intinya melemahkan KPK. Tidak ada instansi dari pemerintah sejak proklamasi yang berhasil seperti KPK. Ketua Mahkamah Konstitusi ditangkap, Ketua DPD, Dewan Perwakilan Daerah, DPR, Ketua Partai, macam-macam. Itu dilakukan oleh KPK terhadap oknum-oknum partai politik yang hanya KPK berani berbuat. Karena itu, setiap usaha memperlemah KPK, kami anggap melawan garis kebijakan Presiden yang ingin membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jadi persoalannya adalah isi dari Perpu melemahkan KPK. Isi dari undang-undang, revisi. Revisi, itu yang kita tentang. Kalau KPK berhasil tinggal memberantas korupsi, mengapa diperlemah? Mengapa diangkat Dewan Penasehat? Mengapa? Soal saya adalah semua partai mendukung RUU KPK itu. Jadi saya menangkap beliau itu berdiri sendiri. Partai pendukung beliau yang memilih beliau omong kosong, tidak ada mendukung KPK. Kalau betul partai pendukung Presiden Jokowi ingin membantu supaya Jokowi berhasil, kenapa menyetujui RUU yang memperlemah KPK? Sedangkan KPK terbukti berhasil memberantas. Semua partai mendukung RUU KPK itu. Beliau sendiri berdiri sendiri. Mana? Supaya diketahui bahwa
RUU KPK yang sedang dibahas di DPR ini adalah RUU usul inisiatif DPR. Saya telah mempelajari dan saya mengikuti secara serius seluruh masukan-masukan yang diberikan dari masyarakat, dari para pegiat korupsi, anti korupsi, para dosen dan para mahasiswa, dan juga masukan dari para tokoh-tokoh bangsa yang menemui saya. Karena itu ketika ada inisiatif DPR untuk mengajukan RUU KPK, maka tugas pemerintah adalah meresponnya. Saudara keliru. Yang dikatakan oleh Presiden, semua partai mendukung RUU KPK. Beliau jadi partai yang mendukung saya, pemerintah, ikut mendukung RUU yang saya ada. Karena itu beliau tidak mau mensahkan dulu dan mencari jalan keluar. Apa semua ketua partai yang masuk penjara? Apa itu tidak bukti keberhasilan KPK? Di dalam aturan undang-undang KPK ada kewajiban menyampaikan laporan, ada credibility gap. Bung bilang saya dipilih. Yang menjadi persoalan apa cara memilih itu bebas dari korupsi. Ada buku, ada laporan demokrasi bahwa dalam demokrasi kita ada laporan, ada buku namanya. Tapi jangan bikin Dengar dulu. Jangan mulai. Demokrasi for sale, ya, dan seluruh yang terjadi penangkapan dari KPK adalah para politisi yang dipilih. Jadi persoalan adalah pemilihan kita yang kita jalankan belum tentu kredibel. Itu menjadi persoalan. Jadi Bung bangga saya dipilih. Tapi apa betul pilih secara betul? Iya. Berapa ongkos yang belum keluarkan? Dari mana Bung? Pemaksaan tidak. Kami itu tidak ada kekuatan partai sama sekali. Tidak ada pemaksaan. Yang diajukan adalah Indonesia menghadapi persoalan korupsi. Lantas sudah puluhan tahun beberapa panitia itu gagal. Kemudian di zaman KPK yang dibentuk dengan undang-undang, terbukti KPK berhasil menangkap banyak kakap-kakap partai politik dan sebagainya. Oke. Yang tidak pernah terjadi di negara manapun. Karena yang undang-undang KPK yang dikeluarkan justru merubah sehingga kekuatan KPK itu di-squeeze, diperas. Ada dewan pengawas, penyadap ada ketentuan, harus koordinasi dengan kejaksaan dan sebagainya. Sehingga kelincahan KPK yang menyebabkan begitu banyak orang politik tertangkap, terkurung, tersandra. Saya tidak setuju terhadap beberapa substansi RUU inisiatif DPR ini yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK. Yang pertama, saya tidak setuju jika KPK harus memperoleh izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan. Misalnya harus izin ke pengadilan. Tidak. KPK cukup memperoleh izin internal dari Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan. Yang kedua, saya juga tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja. Penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur ASN, aparatur sipil negara, yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya. Yang ketiga, saya juga tidak setuju bahwa KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan, karena sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik, sehingga tidak perlu diubah lagi. Yang keempat, saya juga tidak setuju perihal pengelolaan LHKPN yang dikeluarkan dari KPK, diberikan kepada kementerian atau lembaga lain. Tidak, saya tidak setuju. Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang telah berjalan selama ini.